Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar matematika. Untuk kali ini kita akan belajar terkait yang pernah kita pelajari ketika kelas 2, yakni membuat grafik dari tabel yang kita peroleh, dari data pada tabel yang kita peroleh. Grafiknya berupa diagram batang. Kita kali ini mencoba membuat diagram batang. Semoga teman-teman, anak-anak sekalian masih ingat ya bagaimana caranya. Nah, di video kali ini kita akan mereview bagaimana membuat diagram batang berdasarkan tabel pengamatan yang kita kumpulkan selama kita berkebun. Silakan disimak baik-baik videonya ya, kemudian bisa kita praktikkan. Nah, sebenarnya keperluan atau fungsi dari grafik atau diagram batang itu sendiri apa ya? Jadi, grafik dan juga diagram batang biasa digunakan untuk memberikan gambaran cara lebih mudah memperoleh data yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengamatan. Salah satunya, misalnya kita mengukur tinggi tanaman. Ketika di kelas 2, kita pernah mencoba untuk membuat diagram batang dari tabel yang kita kumpulkan berdasarkan sayur dan buah yang kita sukai di masing-masing kelas. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat diagram batang berdasarkan tabel pengamatan yang kita lakukan sendiri. Ya, yang pertama kita lihat kembali tabel pengamatan yang sebelumnya kita sudah buat, yang kemudian sudah kita isi juga dari hari atau minggu pertama hingga kita panen ya. Nah, untuk saat ini Bu Sarah hanya contoh saja karena memang khususnya untuk saat ini adalah membuat diagram batang. Jadi ini tabel pengamatannya Bu Sarah contohkan untuk diisi terlebih dahulu ya. Pemisalannya seperti ini. Untuk bagian tinggi tanaman, karena sudah tertera satuannya cm, maka di bagian barisnya kita hanya tinggal mengisi angkanya saja. Gitu seterusnya ya, dan seterusnya. Terangannya misalnya, pada minggu ke-1 daun mulai muncul karena minggu ke-0 atau hari pertama tanaman baru saja di taman, dan begitu seterusnya. Ini contoh pengisian tabel pengamatan, hanya contoh saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi tabel pengamatan sebagaimana yang sebelumnya ada di deskripsi bagian tabel pengamatan. Selanjutnya, kita mulai membuat grafik dengan diagram batang. Siapkan penggaris satuan cm, kemudian kita gambar garis tegak lurus dan juga mendatar. Kemudian di bagian sudut kita beri angka 0. Dimulai dari angka 0 karena memang sebagai angka awal untuk mengukur sesuatu. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan tanda berupa garis pendek ukuran kecil atau strip pada setiap ukuran 1 cm. Di sini Bu Sarah menggunakan penggaris virtual, jadi memang hanya gambaran saja. Untuk penggaris berukuran cm yang biasa teman-teman gunakan adalah setiap sentimeternya memiliki garis berjumlah 10, yang artinya 10 mm. Jadi 1 cm sama dengan 10 mm. Penggaris seperti ini ya. Jadi ukuran centimeter adalah jarak dari angka sebelumnya ke angka selanjutnya pada penggaris. Nah, di video ini Bu Sarah menggunakan penggaris yang menggambarkan cara membuat diagram batang. Nah, teman-teman fokus pada penggaris yang teman-teman gunakan.
Jadi setiap angka yang tertera di penggaris atau setiap sentimeternya kita beri tanda pada garis tegak lurus yang sudah kita buat di awal tadi. Begitupun pada garis datar yang mendatar yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian kita beri angka dimulai dari bawah untuk garis yang tegak lurus yang sebelumnya kita buat 0, 1, 2 dan seterusnya hingga angka 20 saja untuk saat ini ya, untuk di video ini. Nantinya disesuaikan dengan tinggi tanaman yang teman-teman sudah tanam. Jadi bagian yang tegak lurus ini adalah menunjukkan tinggi tanaman dengan satuan sentimeter. Kemudian bagian yang mendatar adalah untuk menunjukkan waktu pengamatan, yakni pada minggu keberapa ya. Untuk keterangan waktu minggu keberapanya, kita bisa dengan bebas memberikan pengukuran asalkan sama antara bagian awal hingga bagian akhirnya. Maksudnya adalah kita bisa memberikan jarak per 1 cm untuk keterangan minggu, tetapi bisa juga per 2 cm untuk kita memberikan keterangan minggu, karena yang diukur adalah tinggi tanaman, sementara minggu ke adalah keterangan waktu. Seperti pada video ini, Bu Sarah memberikan jarak 2 cm untuk setiap minggunya. Dari minggu pertama ke minggu kedua, Bu Sarah beri jarak 2 cm. Dari minggu kedua ke minggu ketiga, Bu Sarah buat 2 cm. Begitu seterusnya hingga minggu ke-6. Ketika Bu Sarah membuat grafik ini. Kemudian kita lihat minggu ke-1 pada tabel. Nah, kita bisa langsung memberi tanda berupa titik-titik atau garis putus-putus yang menunjukkan minggu ke-1, kemudian mendapati tingginya adalah 2 cm. Maka pada grafik diagram batang ini kita membuat garis putus-putus pada bagian datar minggu ke-1 dan pada bagian tegak lurus tinggi 2 cm. Nah, selanjutnya ke minggu kedua juga seperti itu ya, kita buat garis putus-putus ya yang melihat bagian garis mendatar untuk menunjukkan minggu keberapanya, yakni minggu kedua, dan bagian tegak lurusnya untuk menunjukkan tinggi tanaman, yakni memiliki tinggi tanaman 3 cm pada minggu kedua. Begitupun minggu-minggu selanjutnya ya. Kita lihat kembali tabel pengamatan, kemudian kita tuangkan pada diagram batangnya. Minggu kelima, begitu juga dengan minggu ke-6. Jadi membuat diagram batang ini dibuat hingga ketika kita panen. Jadi sebelum dipanen kita sudah mengukur terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ketika kita sudah memberikan gambaran garis putus-putus ini dan sudah kita beri tanda titik untuk menunjukkan bahwa titik tersebut sebagai titik pertemuan minggu keberapa untuk mendapatkan tinggi tanaman hingga mencapai berapa tingginya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita selanjutnya menggambar
persegi panjang yang menunjukkan bahwa grafik ini adalah diagram batang. Nah, jadi bagian titik tadi sebagai titik tengah untuk kita menggambar diagram batang. Bisa diagram batangnya ini saling menyatu antar minggu atau bisa juga terpisah-pisah. Itu memang ada beberapa macamnya ya. Bisa yang tiap batang atau tiap persegi panjangnya ini terpisah ataupun menyatu seperti ini. Nah, ini versi yang lebih rapihnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk video materi matematika hari ini. Semoga kawan-kawan semua memahami dengan baik. Semoga Allah juga membantu kita untuk memudahkan memahami apa yang kita pelajari hari ini. Apabila masih kurang dimengerti, bisa kita ulangi videonya. Semoga memahamkan kita semua dan kembali mengingatkan atau kembali mereview pelajaran ketika kita kelas 2 dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan cukup, minum air putih, konsumsi vitamin C, istirahat yang cukup, olahraga rutin, tetap ibadah yang khusyuk juga, berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Akhirul kalam, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.